Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa li khusyuli syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dunya wal akhirah walifutuhi qulubina wa qulubikum walifutuhi qulubi jami'i auladina dzurriyyatina wa azwajina banatina talamidina wa tilmidatina wa jama'atina futuhal arifin futuhal ulama'il amilin wassalihin wa lamana wa bisalafuna sholihun ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila hadrati jami'i masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat khasyah ila hadrati Makaji Ali Zuhdi Makaji Abdul Hamid Makaji Nur Ihsan Makaji Abdul Karim Makaji Marzuki Dahlan Makaji Mahrus Salih Makaji Johari, Makaji Soleh, Makaji Muhammad Ma'asum Johari, Makaji Ahmad Idris Marzuki, Makaji Imam Yahya Mahrus, Makaji Abdul Aziz Mansur, Makaji Maimun Zubair, Makaji Ahmad Habibullah Zaini, Makaji Muhammad Mahfud Bastul Bidli wa jami' masyayikh ma'had lil wajh ila hadrati jami' mu'allifil kutub allati ta'allamna wa Sayyidi Syambi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi Sayyidi Syambi Abdullah Muhammad Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Syafi'i Sayyidi Syambi Zakaria bin Syarafun Nawai ila hadrati Syekh Abdul Lais Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi hadratu Syekh Masmur rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Ikhlas Komplek Bandar Sri Mas dan Aku Tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Ikhlas yang juga sangat kami hormati, kami muliakan, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan berkah istiqomahnya kita hadir dan duduk di majelis kemuliaan ini benar-benar menjadi sababiyah kita semua senantiasa mendapatkan limpahan ridha, rahmat dan ampunannya Allah, digolongkan hamba-hambanya yang mendapatkan keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan baik di dunia yang fana ini maupun kelak di akhirat yang langgeng dan abadi. Amin amin Allahumma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat dan bersalam kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan ucapan doa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Tanbihul Ghafilin karya beliau Asy-Syaikh Abul Lais As-Samarqandi. Malam hari ini kita memasuki hadis yang ke-22, masih dalam bab tentang haulul maut wa syiddatuh, kengerian dan kedahsyatannya kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Wa rawa Ja'far bin Barqan an Ziyad bin Jarrah an Amr bin Maimun bin Mahron an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li rajulin wa huwa ya'iduh igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika wa faraghaka qabla syughlika wa ghinaka qabla faqrika wa hayataka qabla mautika. Hadis diriwayatkan oleh beliau sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ibnu Abbas bercerita, suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah wa huwa ya'iduhu, memberikan mau'idhah, memberikan nasihat kepada laki-laki tersebut. Nasihatnya Rasulullah, igtanim khamsan qabla khamsin, jaga dengan benar 5 perkara. Wahai laki-laki, wahai fulan, jaga dengan benar, pergunakanlah dengan benar 5 perkara qabla khamsin, sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramik, jaga masa mudamu sebelum datang masa pikunmu, masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik, jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa faraghaka qabla syughlik, jaga masa luangmu, masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Wa ghinaka qabla faqrik, jaga masa kayamu sebelum datang masa fakir dan miskinmu. Wa hayataka qabla mautik, jaga masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Hadis ini hadis ya. Kalau dalam Tanbihul Ghafilin diterangkan, hadis ini riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pengarang Tanbihul Ghafilin Syekh Abul Lais As-Samarqandi mendapatkan hadis ini dari gurunya Ja'far bin Barqan. Ja'far bin Barqar dari Ziyad bin Jarrah, dari Amr bin Maimun bin Mahron, dari sahabat Ibnu Abbas. Hadis ini banyak menginspirasi para musisi sehingga tercipta sebuah lagu yang berisi nasihat. Nasihat tentang jaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ada Bang Haji Roma Irama yang menciptakan sebuah lagu terinspirasi dari hadis ini. Semua pasti hafal, khususnya yang tua-tua ini ya. Jaga 5
sebelum datangnya 5. Pertama, jaga muda sebelum tuamu. Kedua, persis ini, jaga sehat sebelum sakitmu. Apa? Kok nyanyi Ustaz di masjid? Nyanyi itu hukumnya sama dengan bicara. Jadi kalau ada yang mengatakan nyanyi mutlak haram, maka pernyataan ini harus dibantah dengan perkataan para ulama bahwa asy-syi'ru yanzilu manzilatal kalam. Syair atau lagu itu menempati tempatnya bicara. Hukumnya sama dengan hukum bicara. Kalau lagu isinya nasihat, hukumnya sama dengan nasihat. Nasihat dilarang apa diperintahkan? Diperintahkan. Kalau lagu isinya ngajak sholat, ngajak ingat kematian, hukumnya sama dengan ceramah agama, ngajak sholat, ngajak kematian. Sama, boleh bahkan diperintahkan. Beda kalau lagunya ngajak mabuk, lah ini haram. Mabuk lagi, ya itu gak boleh. Beda kalau isi lagunya lagu cengeng yang membuat kita lalai dari menjalankan perintah Allah. Kalau isi lagu itu sekali lagi adalah nasihat, terlebih ketika isi lagu itu terjemahan dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis sebagaimana lagu Roma tadi. Ketiga, jaga luang sebelum sempitmu, jaga kaya sebelum miskinmu, jaga hidup sebelum matimu. Itu berpahala. Nyanyi seperti itu berpahala. Tahun 90-an saya SMA. Ada grup nasyid masyhur dari Malaysia. Saya sampai beli kasetnya itu. Nama grup nasyidnya Ar-Royhan kalau tidak salah. Menciptakan sebuah lagu demi masa. Ini orang yang paham. Lagu demi masa ini terinspirasi dari surah Al-Asr dan hadis ini. Isinya ya isi surah Al-Asr dan isinya adalah hadis ini. Masih ingat? Yang hidup di zaman 90-an. Banyak ini ya. Apa ada yang belum lahir 90-an? Demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Itu wal asri innal insana lafi khusr. Melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Refnya hadis ini. Ingat 5 perkara. Gak apa-apa nyanyi, gak apa-apa. Sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ini lagu dinyanyikan di masjid boleh Ustaz? Boleh. Kenapa? Isi lagu itu
nasihat isi lagu itu, hadisnya Nabi isi lagu itu, arti dari ayat-ayat Al-Quran. Asy-syi'ru yanzilu manzilatal kalam. Lagu ini menempati tempatnya ucapan. Apa isi lagu? Ini hukumnya sama dengan ketika kita mengucapkan sesuatu. Kalau kita mengucapkan sesuatu isinya menghina, mencaci maki orang, mengajak orang judi, mengajak orang mabuk, mengajak orang lalai dari Allah, maka ketika ada lagu yang isinya demikian, ini juga sama hukumnya, haram, berdosa. Bagaimana dengan musik? Musik terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Mengapa terjadi perbedaan di antara ulama? Sebab tidak ada ayat dan hadis yang kuat dijadikan dalil tegas melarang musik. Sehingga karena tidak adanya dalil yang kuat melarang musik, ada sebuah kaidah. Kalau kita belajar kaidah fikih, usul fikih, lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu hukumnya sama dengan tujuannya. Ketika lewat musik kita mengajak orang ingat Allah, maka hukum musik sama dengan kita mengajak orang mengingat Allah. Sebaliknya, ketika dengan musik kita mengajak orang lalai dari Allah, yang mestinya waktunya sholat akhirnya kita tunda, bahkan terlena dengan musik, kita tinggalkan sholat, maka hukum musik yang seperti itu juga sama dengan hukum mengajak orang lalai dari ingat Allah, sehingga tertunda perintahnya Allah, bahkan ditinggalkannya. Sehingga di zaman sekarang luar biasa grup nasyid yang isinya sholawat, memuji Rasulullah, nasihat tentang kematian dan sebagainya diiringi dengan sebuah musik. Maka sekali lagi, sesuatu yang tidak ada dalil yang sharih dari Al-Quran dan juga hadis, pasti sampai kiamat kurang satu hari ada perbedaan pendapat di antara ulama. Hukum merokok sampai kiamat kurang 1 jam tetap ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, ada yang membolehkan dengan syarat, ada yang memakruhkan. Sebab apa? Tidak ada dalil baik dari Al-Quran maupun hadis larangan merokok. Gak ada. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian merokok. Gak ada. Gak ada hadis Nabi Rasulullah SAW melarang para sahabatnya merokok. Gak ada. Yang ada dalil umum, jangan kalian rusak diri kalian. Sehingga sekali lagi, sesuatu yang tidak ada dalil sharihnya, tegasnya di dalam Al-Quran maupun hadis, maka tetap terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Bagaimana sikap kita? Silakan. Adanya perbedaan pendapat di antara ulama itu rahmat bagi umat. Kalau tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, entah tentang tata cara menjalankan syariat atau tentang muamalah atau tentang yang lainnya, maka kita akan terlalu berat menjalankan syariat tersebut. Contoh, perbedaan pendapat itu menjadi rahmat bagi kita. Dan ini Nabi yang katakan, ikhtilaful a'immah rahmah. Adanya perbedaan pendapat di antara ulama itu rahmat bagi kita, sehingga kita orang awam ada pilihan. Tak bisa mengikuti pendapatnya MUI sebab perokok berat, masih belum bisa menghentikan, ikuti ulama yang lain yang tidak sampai mengharamkan.
Atau contoh dalam masalah melaksanakan syariat, perkara yang membatalkan wudu diantaranya adalah bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan, yang dijadikan dalil sebuah potongan ayat di dalam Al-Quran, aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa dipahami oleh Imam Syafi'i, atau ketika kalian bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang, syahwat maupun tidak. Selesai wudu kok kita bersentuhan kulit laki dan perempuan, maka batal wudu kita. Mazhab Maliki memandang lain, memahaminya yang batal itu kalau sengaja menyentuh dan dengan syahwat. Kalau tidak sengaja menyentuh dan tidak ada syahwat, meskipun tanpa penghalang dan bukan mahram, tidak batal. Madhab Hanafi lain lagi memahami dalil ini, yang batal itu kalau berhubungan suami istri dengan perempuan setelah wudu. Kalau hanya sekedar bersentuhan, meskipun itu bukan mahram, tanpa penghalang, meskipun syahwat, tidak batal wudunya. Coba andaikan tidak ada perbedaan pendapat. Pendapat satu, bersentuhan kulit laki perempuan, baik sengaja atau tidak, baik syahwat atau tidak, tanpa penghalang, bukan mahram, batal. Andaikan satu pendapat semuanya, kita tidak akan bisa melakukan ibadah tawaf. Tidak bisa kita. Sebab tawaf, kecuali di masa pandemi yang memang sepi, itu sulit menghindarkan diri dari bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Sehingga adanya perbedaan pendapat di antara ulama itu adalah rahmat bagi kita. Sehingga ketika kita ingin mempraktekkan tawaf mengikuti mazhab Syafi'i berat, boleh kita pindah mazhab. Paham? Contoh lagi bunga bank. Kalau bunga, kalau riba sepakat ulama haram. Tapi kalau bunga bank tidak sepakat. Sebab apa? Tidak ada dalil, baik dari Quran maupun hadis, yang menghukumi tentang bunga bank. Yang ada itu hukum riba, haram. Apakah bunga bank termasuk riba? Nah, ini ulama ada pembahasan yang begitu dalam. Dilihat transaksinya bagaimana. Kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i, asal tidak diucapkan fisul bil akdi, saat akad, saat transaksi, maka lebihan dari pinjaman itu bukan bunga. Coba sekarang yang mungkin pindah dari bank konvensional menuju bank yang syariah, tetap di sana ada lebihan, betul? Bahkan terkadang lebihannya lebih banyak dibanding dengan lebihan kita minjam pada bank konvensional. BMT itu rata-rata 2% per bulan, meskipun tidak ada administrasi dan tidak ada bunga berbunga. Sementara konvensional 7% per tahun. Tapi mengapa BMT syariah itu tidak bunga? Sebab transaksinya. Maka sekali lagi, sampai kiamat kurang 1 hari, bunga bank tetap ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan mutlak. Tapi kalau riba haram, tidak bisa ditawar lagi. Bisa dipaham? Ini kok sampai bunga bank. Intinya ini tadi ya. Jadi hukum nyanyi.
Ini tadi kan kita baca sebuah hadis, dari hadis ini banyak para musisi terinspirasi sehingga membuatlah lagu. Ada yang mutlak mengharamkan, nggak boleh nyanyi di masjid. Lihat dulu, kalau nyanyinya bercerita tentang sirahnya Rasulullah, tentang nama Nabi kita, siapa bapaknya, Abdullah nama bapaknya, Aminah ibundanya, sehingga anak-anak kita mengenal Rasul itu bapaknya namanya siapa, ibunya siapa, siapa yang menyusui, umur berapa ikut kakeknya, ikut pamannya, nikah dengan siapa. Oleh orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah bisa mengarang lagu menjadi sebuah bait-bait lagu yang indah, tidak ada larangan meskipun di masjid. Tapi kalau lagu tadi mabuk lagi, nah itu nggak boleh. Paham ya? Dah cukup. Jadi lewat hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada kita agar kita benar-benar menjaga. Iktanim itu arti aslinya jarah siro. Jarah itu ketika perang menang maka kita mendapatkan harta rampasan perang. Jadi jaga dengan benar 5 perkara yang diberikan oleh Allah sebelum datangnya 5 perkara. Qad jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil khamsi ilman katsira. Ketahuilah, kata Syekh Abu Laisa Samarqandi, lewat hadis ini Rasulullah memerintahkan agar kita menjaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sungguh ketika kita paham dengan benar isi hadis ini, terkumpul banyak ilmu. Nabi mengumpulkan banyak ilmu lewat nasihatnya ini. Li'annar rajula, karena sungguh seseorang itu yaqdiru 'alal amal fi hali syababihi ma la yaqdiru 'alai fi hali haramihi. Mampu melakukan amal-amal soleh di waktu mudanya, ma la yaqdiru 'alai fi hali harami, yang dia tidak mampu melakukan amal-amal soleh tersebut di waktu tuanya. Waktu muda masih sehat, sholat sunnah 100 rakaat mampu sehari semalam. Sholat hajat tiap malam, jamaah 5 waktu mampu karena sehat, masih muda. Kalau sudah tua, bondo karep ati karep bondo cupet, orang Jawa bilang begitu. Keinginan besar tapi nggak ada tenaga. Pengen seperti muda dulu, dia nggak bisa. Terkadang jalan saja perlu dituntun. Maka ketika kita muda, gunakan semaksimal mungkin waktu muda kita memperbanyak amal soleh. Sebab ketika kita tua tak mampu kita melakukan banyak amal soleh. Li'anna syabida ta'udu 'alal masiyah, karena pemuda itu kalau di masa mudanya ta'udu mempunyai kebiasaan yang tidak baik, 'alal masiyah, masa mudanya kebiasaannya bermaksiat, hari-hari bermaksiat. Tiada hari yang dilewatinya kecuali dilewati dengan maksiat, dosa-dosa besar. La yaqdiru 'alal imtina'ina fi hali harami, maka sungguh di masa tuanya nanti dia akan sulit menghentikan kemaksiatan yang menjadi kebiasaannya saat dia masih muda. Sulit. Semisal naudzubillah ada orang yang hari-hari mabuk, nggak tobat-tobat, diingatkan sudah nggak masuk. Ini kebiasaan buruk mabuknya terkadang terbawa sampai tua, sampai ngutang-ngutang, sampai minta pada anaknya hanya untuk mabuk.
punya kebiasaan buruk judi, sampai tua terbawa kalau tidak segera ditobati. Sampai minta diantar cucunya hanya untuk judi. Naudzubillahi min dzalik. Fayambaghi lisyab. Untuk itu nasihat beliau Syekh Abu Laisa Samarqandi, sebaiknya para pemuda ayata'awwadha fi hali syababihi, di masa mudanya mentradisikan, membiasakan dirinya melakukan kebaikan, amal khair, litasahhala alaihi fi hali harami, agar amal baik yang dilakukan di masa mudanya, entah istiqomah jamaah, entah istiqomah sedekah, entah istiqomah ngaji, entah istiqomah melakukan amal-amal kebaikan lainnya, sampai tuanya pun meskipun berkurang jumlahnya, berkurang kualitasnya, sampai tuanya pun bahkan sampai menghadap Allah dia melakukan kebaikan tersebut. Amin Allahumma. Yamutul nasu ala ma'asyu. Nabi katakan manusia itu kebanyakan matinya di atas perkara yang menjadi kebiasaannya. Riwayat yang lain, yamutul mar'u ala ma'asy'alai. Seseorang itu kebanyakan matinya sedang melakukan perkara yang menjadi kebiasaan di masa hidupnya. Tentu kita tidak ingin saat menghadap Allah disiarkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si fulan bin fulan. Disiarkan kita meninggal di tempat maksiat, disiarkan kita meninggal dalam keadaan mabuk, disiarkan kita meninggal lempar batu belum sampai. Tentu kita tidak ingin mati dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah. Padahal Nabi katakan yamutul mar'u ala ma'asya alai. Kebanyakan manusia, seseorang itu mati sedang melakukan kebiasaan di saat hidupnya. Ayo yang masih mendem mabuk tobat, ya. Yang masih judi tobat. Yang masih belum mau ke masjid tobat. Jangan covid dikambing hitamkan. Tak mau ke masjid, covid ya biar covid, berkawan dengan covid. Nunggu covid selesai, ya kalau selesai. Kalau sampai hari kiamat gak selesai, sementara yang lain sudah puluhan tahun ke masjid, kita alasan covid gak mau ke masjid, rugi tidak? Rugi. Covid ya covid, ikhtiar. Karena itu perintah. Maksimalkan prokes, jalankan. Tapi saya lihat di sini kurang prokesnya, mudah-mudahan diselamatkan ya. Karena ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un, ini ta'un diberikan kepada Allah, kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Harapan kita tidak tergolong orang yang dikehendaki oleh Allah. Meskipun mohon maaf di masjid ini prokesnya kurang, ya. Meskipun harapan kita selamat. Harapan kita tidak tergolong orang yang dikehendaki oleh Allah terkena ta'un atau wabah yang menular. Amin Allahumma amin ya. Jadi mari renungkan bahwa seseorang itu sekali lagi akan mati dalam keadaan sedang melakukan kebiasaan selama hidupnya. Dan Allah tidak melihat masa lalu hambanya. Yang Allah lihat masa sekarang dan masa akan datangnya, terkhusus akhir kehidupannya. Yang punya masa lalu kelam, tobati. Allah Maha menerima taubat. Kalau sudah Allah terima taubat, Allah tidak melihat masa lalu kita. Allah tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu kita.
La ubali, dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan, ketika ada hambaku pendosa dia datang kepadaku menyesali perbuatan dosanya, minta maaf dengan sebenar-benarnya minta maaf, aku terima tobatnya, aku maafkan dia, aku ampuni dosanya. La ubali, aku tak pedulikan masa lalunya. Tak pernah Allah dan Rasul mengungkit-ungkit masa lalu seseorang. Meskipun Khalid bin Walid itu saat kafirnya, lewat tangannya, lewat strateginya, puluhan ribu umat Islam terbunuh. Meskipun Wahsy yang dibayar oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan, membunuh pamanda tercintanya Hamzah bin Abdul Muttalib, singanya Allah, ketika minta maaf dan bertobat, diterima tobatnya oleh Allah dan diterima juga permintaan maafnya oleh Rasulullah. Umar kurang garang apa? Ketika ada salah satu dari sukunya yang menjadi pengikut Muhammad disiksa terang-terangan di depan kaumnya, agar menjadi pelajaran jangan sampai ada yang mengikuti dia. Setelah taubat jadi sahabat terdekat Rasulullah, dan sekali lagi Rasul tidak mengungkit-ungkit masa lalunya Umar, masa lalunya Khalid bin Walid, masa lalunya Wahsy, masa lalunya sahabat-sahabat yang dulu saat musyrik begitu benci memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak melihat masa lalu kita. Yang Allah lihat masa sekarang kita, terkhusus akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan yang sudah bertobat, yang sudah banyak melakukan kebaikan, Allah beri kekuatan bisa istiqomah melakukan kebaikannya sampai menghadap Allah. Amin Allahumma amin. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam, sihataka qabla saqamik. Sabda Nabi berupa, jaga sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jaga dengan benar, mumpung masih sehat, maksimalkan ibadahmu. Lianna sahih nafidul amri fi malihi wa nafsi, karena saat orang itu sehat dia bisa beribadah dengan dirinya maupun hartanya secara maksimal. Sehat, jamaah 5 waktu kuat, mau sehat, ditambah sholat sunnah, ditambah duduk di majelis ilmu, ditambah baca Quran, sehat. Punya harta, dia bisa mengulurkan hartanya kepada siapapun. Sehingga kita dinasihati oleh Syekh Abu Laisa Samarqandi, yang bagi lis-sahih, sebaiknya orang yang Allah sedang kasih sehat, ayyaktani masihatahu, agar menjaga dengan benar sehatnya, memaksimalkan dengan benar kesehatannya, melakukan banyak amal ibadah kepada Allah, wa yajtahidu fil amali sholihah fi malihi wa badanihi, dan dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa melakukan amal soleh, entah lewat hartanya maupun lewat tubuhnya. Mengapa? Li'annahu idza marada dha'ufa badanuhu anitawa, karena sungguh kalau Allah cabut sehat kita, kita sakit, tubuh kita akan lemah. Tubuh kita kita tidak akan mampu melakukan ketaatan sebanyak saat kita sehat. Makanya sehat itu perlu, sakit itu perlu agar kita bisa mensyukuri kesehatan kita. Kalau sakit, pasti orang yang beriman dan diberi kesadaran oleh Allah akan berpikir, Masya Allah, ternyata sehat itu luar biasa nikmatnya. Akhirnya dia punya janji, tapi kadang janji hanya tinggal janji, janji tidak ditepati. Sebaliknya banyak diingkari. Nanti kalau aku sehat, ya Allah, sehatkan aku, aku akan ke masjid 5 waktu, aku akan ahli sedekah. Ini janjinya.
Dikasih sehat kembali, lupa pada janjinya. Jadi terkadang sakit itu memang diperlukan agar kita bisa mensyukuri kesehatan kita. Terkadang bangkrut itu harus dialami. Banyak utang harus dialami agar kita bersyukur saat kita ekonominya dimapankan oleh Allah. Saat kita tidak punya hutang sama sekali, kita bisa mensyukuri itu. Makanya Nabi katakan la khaira, sungguh sangat tidak bagus fi badanin la yusqam wa fi malin la yungkos. Kalau ada orang dikasih tubuh nggak pernah sakit, ada orang dikasih harta nggak pernah hartanya nggak pernah ditipu orang, selalu bertambah terus, tubuhnya pun nggak pernah sakit di saat yang lain sakit. Sering keluar masuk rumah sakit, dia sehat terus. Nabi katakan la khair, nggak bagus. Fir'aun, Namrud sampai memproklamirkan keduanya menjadi Tuhan karena dia punya badan nggak pernah dikasih sakit oleh Allah, dia punya harta nggak pernah dikurangi oleh Allah. Ya kadang punya banyak duit, kadang bokeh, kantong kering, bahkan banyak utang biasa. Agar kita bisa mensyukuri saat kita sakit, betapa nikmat sehat itu luar biasa nikmatnya. Saat kita nggak punya uang, bahkan kita dikejar-kejar hutang, betapa nikmatnya orang yang tidak punya hutang. Kalau sampai badan nggak pernah sakit, harta nggak pernah berkurang, hati-hati. Kalau imannya ini nggak kuat, bisa menjadi Fir'aun dan Namrud. Na'udzubillahi min wa qasarat yadu amali la fi miqdari sulusih. Dan orang yang sakit itu dia dalam bersedekah nggak bisa sebanyak orang yang ketika sehat. Sehat mau sedekah kemanapun dia bisa ambil uang, dia langsung kasihkan kepada orang yang mau disedekahi. Kalau sakit nggak bisa. Maka Nabi berpesan, sihataka qabla saqamika, jaga benar waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya dengan benar. Amin Allahumma. Qalu faraghuka qabla syughlik wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin. Berapa menit lagi? 1 menit. Jam berapa? Ya, kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma. Ij'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ij'al jami'a man hadara fi hadzal majlis bil istiqamah wa dzurriyyatahu min ahli ilmi wal khairi wal Qur'an. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhairi wa tughyan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.